Hai semuanya, selamat datang kembali di Duet Siaran Pagi. Dave Iwet kembali lagi menyapa, tentunya hanya di TikTok setiap pagi. Dan xiaoshuku xiaohusa sisu. Susah, wei xiao ba. Baca wa baca beo ta koyo. Ayolah pekonta beo ayolah shou neo. Kendari olaya shou ba kyo pat peo kaseteo lawao ta kantor. Bayo pagi, oda bala Malang, Anyong, morning Bandung, halo Singapura. Selamat pagi airport, kembali hadir. Sebentar, ada yang di airport. Mana yang di airport? Pagi dari Bali. Iya loh, Putri Melanglang Buana, airport hadir. Putri Melanglang Buana, kamu di terminal berapa? Kalau kamu ada di terminal 3, jangan lupa mampir ke eksibisi cerita batik di terminal 3, gate 3. Ya, jangan lupa untuk mirror selfie di instalasinya, lalu kemudian post di sosial media, tag mention Iwet Ramadan. Tapi kain batiknya jangan dipegang ya, dilihat aja, nggak usah dipegang, nggak usah disampir-sampirin ke badan, nggak usah diusap-usap ke pipi, biarin dia di situ, jangan disentuh. Silahkan. Ya, jadi sekali lagi Terminal 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta ada di gate 3 eksibisi cerita batik. Betul, dilihat boleh, dipegang jangan. Selamat pagi, enak badan rasanya kalau lupa, untung diingetin. Kok tumben nggak pakai TWS? Iya bener. Lupus guys, alias lupa. Oke. Bentar, dah. Udah kedengeran belum suaranya nih teman-teman semua? Apa kabar semuanya? Tadi gue mau ngomong apa? Oh iya, enak rasanya kalau tidur tuh cukup ya. Beberapa hari yang lalu tuh memang tidur gue lagi kurang banget. Jadi pagi tuh rasanya lemes banget. Siang juga rasanya lemes banget. Nah pagi hari ini, Pink ribbon. Pita pink. Breast Cancer Awareness Month. Betul, Breast Cancer Awareness Month. Ajakan untuk melakukan cek, ya, mamografi. Sadari dini. Early detection saves lives 98%. Betul. Jadi setuju. Jadi kemarin aku memenuhi undangan Estee Lauder Company untuk merayakan Breast Cancer Awareness gitu. Terus sama seperti tahun lalu, cepet ya ternyata udah setahun. Sama seperti tahun lalu, ini adalah ajakan untuk menyebarkan semangat kepada teman-teman yang lagi bergumul dengan breast cancer, atau teman-teman yang perlu mendengarkan ini untuk melakukan pengecekan sedini mungkin dan serutin mungkin gitu. Salam dari teman-teman Estee Lauder dan beberapa undangan yang hadir. Terus gue kemarin ketemu Elmo tuh ternyata caregiver ya. Belum tahu. Iya, dia caregiver karena dia caregiver yang dia merawat bapaknya kanker, terus beberapa sahabat saudaranya, temennya gitu. Terus dia jadi caregiver. Terus kemarin dia ngasih insight lah gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan kalau mau perlu mendampingi mereka yang sedang bergelut dengan breast cancer atau just any cancer. Tapi gue ngelihat, ya sebetulnya mendampingi orang yang sakit itu kan gak gampang ya. Iya. Dan banyak insight-insight pribadi yang menarik nih gitu. Kayak salah satunya adalah sebagai caregiver. Ada yang nanya, caregiver tuh suster. Caregiver tuh jadi yang nemenin selama masa treatment mereka yang pejuang kanker gitu. Kayak don't judge. Lu juga harus punya waktu buat diri lu sendiri. Kalau lu nggak happy, lu nggak bisa menjadi happy buat orang lain. Temenin dia apa aja, ayo. Diajak makan, hayu. Diajak cari wig yuk, karena aku sedih nih, rambut aku rontok karena kemo. Ayu. Gue cuma pengen ketawa-ketawa, ayu. Cari buku, ayu gitu. Intinya mah jadi emotional support ya. Iya.
itu harus lo-nya harus kuat banget itu lahir batin untuk jadi caregiver. Sangat-sangat tidak mudah sekali. Betul. Gue baru tahu Elmo itu caregiver ternyata. Iya, betul. Dan caregiver itu sebenarnya it's not a profession ya, itu bukan profesi tapi itu adalah istilah gitu untuk orang-orang yang mendampingi pasien-pasien dengan penyakit. Nah, gue lupa lagi nih bedanya penyakit kronis sama penyakit apa ya? Satu lagi ya. Kritis. Ya, penyakit kronis sama penyakit kritis. Kalau kronis tuh menahun ya. Sejujurnya aku nggak tahu ya. Nah, ya itu ada penyakit kronis sama penyakit kritis, gue lupa gitu. Nah, caregiver ini adalah orang-orang yang memang mendampingi mereka. Tapi sekarang itu kalau gue nggak salah juga ada profesinya, Bo. Jadi kayak misalnya ada satu aplikasi namanya Love Care. Love Care itu menyediakan caregiver sebenarnya juga. Jadi ibaratnya kayak suster, babysitter gitu ya. Tapi ini memang buat orang sakit gitu. Jadi akut dan kronis ya. Tadi gue bilang apa? Kritis sama kronis ya? Iya. Iya. Akut artinya apa ya? Akut tuh gue nggak tahu ya. Akut. Iya, akut tuh kalau nonton film horor aku akut. Iya, akut dan kronis. Akut itu sebentar ya. Akut itu mendadak, kalau kronis tuh benahun gitu. Iya. Akut tiba-tiba. Akut tuh tiba-tiba, kalau kronis tuh menahun. Memang udah panjang. Nah, itu dia tadi. Nah, itu butuh caregiver biasanya. Atau ada lagi paleo ya. Paleotatif itu adalah perawatan yang biasanya udah buntut dari semuanya tuh. Iya. Maksudnya jadi Iya. perawatan bukan buat mengobati, tapi untuk membantu lo menikmati sisa hidup lo dengan dan menjaga kualitas hidupnya secara ya, sisa berkualitas. hidup tersebut. Ya, Betul. ya. Betul. Palliatif. Paliatif? Ya, paling nggak mah ada, gue ngerti, kita tuh tahu gitu loh guys, Iya. jangan dijudge. Paliatif. Lalu aku cuma mau shout out sama geng duet. Jadi selama bulan Oktober ini sampai dengan awal November ya, Bu Mami kemarin bilang penjualan 4 produk ini dari Estee Lauder, semua hasilnya akan didonasikan kepada Love Pink. Jadi kalau kamu beli klinik di DML, terus Jo Malone edisi spesial ini, lalu Advanced Night Repair Estee Lauder, sama Bobbi Brown blush ini, all these 4 product ini penjualannya akan langsung 100% goes to Love Pink. Jadi shout out untuk Mbak Muti, kemarin aku sempat ketemu, dia mengucapkan terima kasih, thank you udah datang lagi dan support lagi, dia bilang gitu. Sama mamanya Chelsea Islan Islan kan juga advokator di Yayasan Love Pink itu ya gitu. Betul sekali. Bertanya deh, kalau yang Estee Lauder itu kan Advanced Night Repair kan? Itu best banget. Advanced Night Repair itu menurut gue itu recommended guys. Kalau lo mau cari serum night serum yang luar biasa, itu gue nggak mau nanya yang itu, turunin dulu Advanced Night Repair. Nah, ini best. Kalau lo nyari night repair serum yang bagus, ini best. Kulit muka tuh jadi rata, terus jadi halus, sama bagus. Ini bagus banget. Lagi. Sekarang yang klinik tuh apa? DDML, Dramatically Different Moisturizing Lotion. Ini jagoan moisturizernya klinik, DDML. Oh, apa dia fungsinya? Moisturizer! Sabar, emang orang kalau kurang stabil hatinya tuh gitu. Enggak, maksud gue iya moisturizer, tapi kok ada dramatiknya tuh gimana? Apa kemudian setelah kita pakai itu hidup kita menjadi dramatis gitu, atau kulit kita berpendar atau gimana gitu? Jadi klinik di DML, yaitu klinik Dramatically Different Moisturizer Lotion ini, bisa aku katakan bintangnya Leo ya, karena emang suka cari drama kayak gue. Ya, tapi nggak separah Aries kok, tenang aja. Terus Aries lebih parah dari Leo. Bo, kan
Jadi kan kalau kan ada rumpun udara, rumpun air, rumpun api gitu ya. Rumpun api itu kan Leo, Sagittarius, sama Aries. Nah, masing-masing itu punya tingkatan sifat. Jadi kalau drama, pertama itu adalah Leo dulu. Leo. Abis Leo, Sagittarius, puncaknya tuh Aries. Masa? Aries tuh udah pertama Leo, enggak. tapi kok puncaknya Aries? Loh, enggak, Leo tuh paling awalnya, tingkat 1-nya nih, tingkat 2 nih, tingkat 3 nih paling tinggi nih. Oh, jadi paling mild dong. Leo. Paling mild. Lalu kemudian tingkat Kopeh. Nah, tingkat Kopeh itu Sagittarius paling tinggi. Leo tuh nomor 2, Aries nomor 1 gitu. Tapi gue nggak tahu, gue tuh nggak sadar kalau gue tuh sangat suka drama. Tapi ternyata gue tuh suka drama. Lu sadar nggak kalau lu suka drama? Sadar banget. Sadar banget. Kan gue anaknya mengembrace. Balik lagi di DML apaan tadi? Aduh Tuhan, lagi begini suruh ngejelasin di DML. Itu drama tuh. Ya, bilang I'm okay, tapi dikit-dikit keluar pengen ditanya banget. Gini, mau nggak sih? Itu drama. Pagi hari ini, ya. Aduh, udah deh ya. Pokoknya lo lihat aja di website sama di counter-counter resmi sama di e-commerce, ya. Oke, everybody, point. Cute ya? Ya, very cute. Oke, apa nih kalau boleh tahu nih? Kan kalau boleh kita jujur-jujuran, sebelum lupa boleh nggak sih kita pengumuman piyama dulu? Piyama kenapa lagi? Aku punya pengumuman untuk geng duet yang sudah melakukan pre-order piyama merchandise duet kemarin yang warna orange sama warna hijau ya. Untuk batch 1 dan batch 2. Jadi pengumuman ada keterlambatan produksi. Jadi mohon maaf, harap bersabar, ada keterlambatan produksi, jadi melenceng dari jadwal yang kami tentukan. Ya, oke. Siap. Next. Ini kalau kita mau ngomongin red flag, lo percaya nggak sih kalau sebenarnya tiap orang tuh punya red flag? Percaya. Nah, maksudnya kita mulai dari kita mengupas diri kita yuk kita jujur-jujuran aja. Menurut lo red flag lo apa? Menurut gue red flag gue apa? Terus kita bahas. Nah, kalau mau nambah boleh gitu. Siapa dulu? Coba lo dulu dong. Kenapa? Kenapa jadi gue? Ya gue seneng kan memberikan kesempatan. Tuh kan, kenapa gak lo duluan? Kan lo yang mulai topiknya. Oke, gue ambil mikir ya, red flag gue ya. Red flag ya. Oke. Lo dulu, lo apa? Gue. Sebel ya. Kenapa sih? Gue tuh suka I'm a controlling. Apa? Takut pelanggaran dong. Ya bahasa biasa aja, nggak usah pakai ini bahasa kasar, jangan. I'm a controlling butch. Butch. Oke. Emang itu red flag? Control freak? Karena menurut gue ada beberapa hal yang nggak bisa dikontrol kan, Wet. Dan controlling in my case itu, ini kita ngomongin diri sendiri ya teman-teman. Kalau ternyata emang you can reflect back to you, ya good for you gitu. Jadi gue nggak mengeneralisasikan gitu. Gue tuh sangat suka sekali mengontrol, Iwat. Dan gue mentranslate controlling itu sebagai a sense of security in a way. Gue makanya gue selalu bilang kan, lo ingat gak sih, gue itu sangat suka kestabilan, gue itu sangat suka pola, gue itu kalau ngapa-ngapain selalu pengen tahu end goalnya apa. Itu kan bagian dari kontrol. It gives me comfort gitu, to at least have a sense that I am in control. Kalau lo tanya red flagnya di mana gitu, that can be bad, can be good, right? Kalau misalnya kayak kita bikin rencana hidup, ya mungkin itu baik gitu ya. Tapi tipping balance antara kontrol yang sehat sama over controlling, itu tuh gue selalu sadarnya kalau gue kepentok. Contoh gitu ya, dalam berhubungan dengan sesama manusia. Kenapa yang? Nggak apa-apa.
Banyak penelaahan diri ya minggu ini. Nggak mungkin topik kayak gini keluar kalau nggak ada kejadian yang mengakibatkan penelaahan diri. Malam-malam aku sendiri, tiada yang menemani. Oh. Burung hantu pun sudah pergi, tinggalkan ku sendiri lagi. Ada keyboard. Keyboard keluar lagi. Oke, lanjut lagi. Control freak to the point. Lo yang nggak sadar, lo nggak sadar sampai controllingnya tuh berlebihan. Dan baru sadar setelah kepentok. Iya, contoh gitu ya. Dulu kan waktu gue masih mudaan ya, adik gue masih pacaran, baru-baru kawin gitu. Kita sering sekali berantem, Iwa. Dan berantemnya gue ke dia itu karena gue terlalu mengontrol kehidupan mereka. Karena menurut gue baiknya tuh begini gitu. Dan gue nggak sadar loh kalau gue tuh ngontrol orang. Naturally. Sometimes I translate over controlling also with how I memancarkan tuh apa ya bahasa Inggrisnya biar kayak keren gitu. Shimmering. Blushing. Apa memancarkan gimana sih? Iya, bagaimana how I speak love lah. How I radiate love lah. Oh, oke. Nggak, kayak kurang tepat deh kayaknya kata-katanya radiant. kurang tepat. How I translate my feeling. Iya, how I speak love lah gitu. Gue baru mau bilang tadi, gue nggak pernah merasakan lo control freak sih. Berarti gue bukan orang yang lo sayang ya. Masa sih? Coba ya. Pop quiz ya. Masa sih? Coba. Kalau kamu tidak pernah merasa aku kontrol. Pop coba. quiz. Oke, coba. Terserah apapun kesibukan lo sama Angie, pokoknya seminggu sekali lo harus nongol di studio untuk bisa syuting sama gue. Gue nggak mau tahu apa kehidupan lo, tantrum lo, apa drama kehidupan lo. Itu kan juga part of controlling nih. Oh, itu tuh part dari controlling ya? Gue part dari Dave Hendrik aja sih itu kalau buat gue. Nah, sebegitu. itu sampai udah nggak masuk ke dalam kategori umum. Itu kategori spesifik. Oh, itu Dave aja. Also, Iwet. Also. Iya. Oh my God, gue nggak sadar loh. Also, ini red flag gue ya, ini jujur. Part of controlling, also my over jealousy towards people. Jealousy towards people, oke. Gue sadar, lo tuh cemburuan. Iya, contoh di lo ya. Punya podcast baru sama Tara Budiman. Good luck ya, Wet. Waktu zaman masih punya YOLO. Jerome Kurnia, Tara Budiman, iya. Punya Audi podcast Fitradi. baru. Ya kan gue kan jealousnya tuh, dan gue tuh jealousnya tuh nggak tahu jelas apa nggak tuh buat lo. Ya podcast sih kunci suksesnya bertahan aja, Wet. Kita lihat aja bisa bertahan apa enggak. Gue banget ya. Iya, tapi kalau gue merasakan itu gaslighting instead of jealous. Tapi core-nya tuh jealous sebenarnya. Iya. Core-nya tuh jealous. To my sister, to my friends also. Ini contoh gue controlling dan juga jealous. Zaman kita punya WhatsApp group, kita berteman presenter semua 8 orang. Apa nggak gue controlling Butch? Iya. Iya kan? Iya. So, ya itu red flag gue. Iya. Mungkin gue akan bilangnya di jealousnya kali ya. Iya, jealousnya. Iya. Oke. Iya, tuh. Kur bilang ini berasa kepemilikannya. Iya. I identify. Iya, I identify possessing itu with love. Iya. Oke. Iya, lu geng mencer aja kadang-kadang gue merasakan lu jealous kok. Oh iya, memang kok.
sih. Iya. Oke. Rajin banget ya bikin konten kalau abis ketemu Melanie, Edric sama Ayu Dewi. Bikin gue gak ada konten-kontennya, say. Jelas kan? Iya. Kenapa kalau makan sama gue cuma di Sate Senayan, kalau lo makan sama Menteri Ceria tuh di restoran-restoran mahal sih? Iya, kita perginya ke epicentrum, Nyet. Elo. Itu kan juga bentuk jealousy, you know? Itu Iya, tuh, iya. iya kan? Iya. Jelas-jelas najong gitu. Iya. Red flag ya itu ya, masuk kategorinya ya. Red flag. Bo, nih ya, waktu... Posesif ya kali ya. Red flag tuh posesif tuh red flag menurut gue. Red flag. Iya. Waktu manajer gue punya pacar. Aduh, kelar. Kelar tuh gimana? Jealousy gue sih. Kalau sama kalian kan kayaknya gue halus ya. Kalau sama dia tuh cenderung gerwani gitu kayaknya. Anjir, lo apain? Ya gitulah. Berasa waktu lu kebagi sih gitu-gitu. Dan gue kepada dulu waktu gue kuliah, sahabat gue kalau mereka punya pacar sampai dengan kawin, gue tuh hancur banget, Wet. Hancur banget gue. Oke, bertanya sekarang. Lo kan udah menyadari ya itu ya. Kira-kira apa kelanjutannya nih setelah ini? Sangat. Don't push the button, Wet. Do not open the Pandora box, Wet. Do not. Ya kan, maksud gue kan udah refleksi diri gitu ya. Refleksi kuku kan udah sering lah ya. Gue cuma mau nanya gini aja, untuk yang duet yang penasaran sama lu yang penasaran. Nama podcast kita apa ya, Wet? Podcast yang mana ya, Dev? Punya berapa banyak podcast kita, Iwet? Cuman kita berdua ini, duet, Dev Iwet. Kayaknya mau gue ganti nama deh. Jadi apa? Close the door. Gimana? Apa the door? Budek. Close the door. Nah kan udah ada close the door. Soalnya kalimat itu yang dilontarkan Dedes semalam. Udah ya, malam ini kita agree to close the door. Kayak gini. Oke. Gimana nanggepinnya nih, beberes juga gue bingung. It was meant to be a joke. Bentar. Ini gue pakai Dyson vacuum cleaner atau pakai apa ya nyapunya ya? Kayaknya kalau pakai sapu biasa mah nih susah ya. Mana ya? Duh, ada becek-beceknya juga pula. Aduh, gimana ya nih? Ini kalau disapu pasti bebekas nih. Aduh, pakai apa ya? Oh, Kineko kali. Kineko ya, bisa nyerap air juga ya Kineko ya. Kanebo. Kineko ada. Oke. Tenang ya semua ya, pemirsa, tenang ya. Tenang pemirsa, tenang. Sabar pemirsa. Duh, nggak usah cerita gua lah. Gua kagak ada apa-apanya, red flag gua mah ini mah. Udahlah. Makanya Duh, gua sampai bilang, gila. Duh, ya Allah. Itu nyanyi aja boleh nggak? Malam aku sendiri tanpa hadirmu lagi. Gue pacaran sama satpam apa gimana sih? Tahu? Datangnya cuma malam. Enggak sih, sebenarnya lebih kepada emang pacaran, Bo? Ya enggak sih. Ya whatever it is lah. Ya, kita menerima gift dibuka dari sekarang. Yuk kita mulai yuk. Geng gue tuh gini ya. Pantes Om Dave semalam sampai jam 10 masih terjaga. Oh. Kok mereka pada tahu lu jam 10 masih bangun? Lah, biasa dong. Kan kalau udah kayak begitu kan upload story, cari quote. Iya kan, cari quote. Apa nih deskripsi hati? Karena gue kan gak lagu kan. Gue dikirimin lagu sama dia, gue gini. Gue gak mau buka. Gue gak bisa lagu-laguan. Dia juga dramatis ya. Udah kayak gitu masih kirim-kirim lagu ya. Masih mau ngirim makanan. Duh, ya Allah. Berapa umur lo? Dibuka aja Wikipedia. Ya kalau udah kali, nggak usah pakai kirim lagu, kirim makanan segala. Udah selesai aja tidur, bro.
Siapa gue? Dia. Ya siapapun lah yang melakukan itu. Ya udah. Anywho, Eh, eh. kalau kamu apa red flag kamu? Duh Tuhan ya Allah, aku ya. Kan kita hari ini kan kita akui aja karena gue tuh suka mikir gini ya. Banyak banget ya pembahasan red flag, green flag gitu. Kayaknya tiap orang pasti punya sih sebenarnya ya. Lo nggak usah ngejudge orang. Dia banyak red flag nek gitu. Masing-masing dari kita juga pasti punya red flag lah. Iya nggak sih? Eh, nomor satu, gue suka gaslighting. I admit Oh. that. Oh ya. Nah, gaslighting tuh gimana sih contohnya gitu? Kayak tadi gue. Iya, sebenarnya yang lo lakukan tadi tuh part of gaslighting gitu. Jadi lo melontarkan apa ya, sesuatu yang ibaratnya kayak lo pura-pura itu menjadi kesalahan lo, tapi lo nembak ke dia gitu. Atau lo mengekspos, gimana cara ngomongnya ya? Misalnya tuh kayak tarik ulur dalam menekan orang tuh termasuk dari gaslighting sebenarnya. Oh. Nge-push orang untuk lo ngedapetin sesuatu yang lo mau, tapi caranya tuh kayak tarik ulur gitu, kayak alus enggak gitu. Itu gaslighting. Gue kerap melakukan itu. Sadar apa nggak sadar, lo it's you gitu. Sadar. Kalau boleh, langsung banyak kembang api. Dengan penuh kesadaran gue melakukan itu. Kalau boleh tahu, kenapa lo melakukan itu ya? Kenapa gue melakukan itu? Nah, mungkin dasarnya gini. Dasar utamanya adalah gue harus dapetin apa yang gue mau. Oh, Ya. nah, Gue harus mendapatkan apa yang gue mau, dan gue akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan itu. oh oke. Gaslighting salah satu tekniknya, gitu. Terus itu kemarin juga habis gue bahas tuh. Gue itu tipikal yang, dan itu dari kecil. Kalau gue punya mau, itu harus kejadian, harus jumekeh, dan timelinenya pendek. Gue maunya sekarang. Gitu. Jadi gue akan, ya maksud gue tuh bukan tipe, kalau lo mungkin kalau lo punya sesuatu kan lo bisa sabar deh, apa, delaying gratitude ya namanya ya. Mungkin tahun depan akan dapatnya, I'm okay with that. Gue no, I want it now. Oke, nggak bisa hari ini, besok nggak bisa, oke, hari setelahnya, gitu. Jadi kan gue kejar gimana pun caranya sampai dapat. Dan gue sadar gitu bahwa oke, belum dapat nih, berarti gue akan cari cara lagi, apalagi ya gitu. Sebetulnya di bagian itu gue juga sih, Wak, gitu. Salah satu cara gue untuk, tadi kan gue bilang red flag gue adalah controlling, because I want to have things. Lu pernah baca nggak sih dulu ya? Gue pernah punya pacar di Amerika. Dia bilang gini, you know what you are? Kok gini? Apa? Ini lagi ribut. You diva attitude itu loh. Maksudnya gue bilang gitu. Diva attitude tuh, I know what I want, when I want, and I want it now. Terus gue gini, iya juga ya. I know what I want, when I want it, and I want it now. Itu gue banget. Kalau gue nggak dapet itu, gue akan kontrol situasi, orang, manipulasi sampai gue dapet. Nah, iya, benar. Cuma mungkin kalau lu tuh, mungkin karena lu bukan di korporasi ya, karena lu kan biasa sendiri, terus ya gitulah, sehingga lu akan bisa langsung saklek gitu. Dengar lu ngomong gitu aja tuh kayak menyayat hati. Coba diulang, apa tadi kalimat? Aku Ya mungkin maksud gue bukan lo sendiri, gimana ya, maksud gue tuh kayak lo kan tidak terikat institusi gitu ya. Jadi kan kalau gue di korporasi, jadi gue harus pakai strategi gitu, kayak gue harus berpikir gimana caranya gitu. Jadi kalau lo ya udah sikat aja di tempat, pokoknya gue mau, gue nggak peduli, terserah. Nah kan gue nggak mungkin dong, saya mau itu sekarang juga, saya nggak peduli gimana cara, kan nggak mungkin gue ngomong gitu di kantor. iya, kan? iya. Lo tuh istilahnya lo masih pakai politik gitu kan? Betul. Berpolitik. Kalau gue tuh enggak full frontal. Jadi lebih menyeramkan kan sebenarnya. Betul. Iya kan? Betul. Iya, jadi lebih menyeramkan. Nah, gue nggak tahu berstrategi atau berpolitik itu masuk dalam red flag atau enggak. Berstrategi atau berpolitik itu masuk ke dalam red flag apa enggak? Oh,
Bisa ya, bisa tidak. Kayak kuis ya. Iya, karena gue akan bilang bahwa gue cukup sangat pakai strategi dalam segala hal. Iya. Karena ya nggak tahu ya, mungkin karena pekerjaan gue sehingga gue tahu gue nggak bisa langsung wow aku sekarang dapat awan hitam. Iya, jadi kayak gitu. Itu tadi satu itu ya. Terus yang kedua, controlling, balik lagi karena pakai strategi, jadi controlling gue tuh nggak kasar gitu. Lo tau kan, controlling gue tuh macam-macam. Ntar tiba-tiba cara gue mengontrol tim gitu misalnya ya, guys download Slack ya gitu misalnya. Biar apa mas? Nggak apa-apa, buat project tracker aja. Aku pingin tahu dimasukin semua projectnya, terus nanti biar kelihatan update-nya seperti apa. That's how I control. Bener nggak? Udah nyampe mana progresnya, tanpa gue harus meeting sama mereka terus-terusan. Gue tinggal buka aja tuh. Gue buka, oh udah nyampe sini, oh udah nyampe sini. Ntar begitu ada yang gue lihat kok kayaknya belum maju nih, gue tanya, ini problemnya di mana gitu. Mungkin basicnya sama ya, controllingnya. Kayak gitu. Jadi gue nggak tahu itu red flag apa enggak gitu. Tapi ada yang bilang gini, kalau jadi leader tim kadang-kadang mesti gitu, gaslighting sama controlling. Exactly. Gue melakukan itu biasanya memang karena itu. Gitu. Tapi lu juga secara sadar membawa tabiat itu ke dalam hubungan sosial lo. Enggak. Oh enggak? Enggak. Jadi kalau lagi pacaran gitu lo enggak? Enggak sama sekali. Karena kan balik lagi, Dave. Yang paling penting buat gue itu adalah pekerjaan gue. Oh. Yang lain kayak ya udah gitu. Lo nggak nelpon gue, lo pergi sama orang lain, lo makan sama orang lain, go ahead. I'm okay. Pokoknya enggak sih. Kalau yang paling penting buat Taurus itu apa sih, Nek? Apa, Bo? Kan kita menyapa semua bintang aja, ya kan? Iya. Tapi iya, ya, iya. Semalam ketika gue Duh, bikin kopi lagi gue rasanya. Duh, gue minum minum nih ANR. After night repair advance. Advance night repair kok after. No, ya mungkin biar lak-lakan lo kalau diminum biar agak halus gitu, Dave, sama warnanya balance gitu. Tapi ya Iwet ya, one thing I realize gitu, setelah semalam gue sempat pindah podcast dari Duet With ke Close the Door. Dan gue sempat berusaha melucu loh pada saat dia bilang, ya udah kita close the door aja. Gue tuh sempat gini, tapi podcast aku namanya Duet With. Terus dia gimana tanggapannya? Ya atur aja deh. Bagus. Kalau nggak belain gue sih. Ya ada kalanya orang perlu dibela, ada kalanya nggak usah. Gue tuh gini loh, lucunya Garing katanya. Gue tuh gini, iya ya, capek loh. Lu capek nggak kadang-kadang berusaha mengontrol situasi? Capek, jujur capek. Kayak gue lagi nih, gitu. Itu ada kayak gitu. Bisa nggak sih punya inisiatif? Ya gitulah pokoknya. Tapi ya, gue merasa bahwa itu kayak resiko. Jadi ya udah jalanin aja. Kenapa? Lo capek ya? Capek. Gue dulu kayak gitu, Dave. Waktu zaman gue muda tuh gue jealousannya setengah mati. Iya? Kontrol freak parah yang nanya di mana. Kenapa nggak ngabarin? Kenapa ini? Kenapa itu? Itu siapa? Kok kemarin lama banget di situ ngapain? Wah. Sampai di satu titik gue ketemunya sama Aries super drama.
Gue juga pernah tuh sama Aries. Makin gue tanya gitu, makin dilawan sama dia kan. Terus berakhir di UGD. Berakhir GERD parah. Terus gue cuman gini, anjrit ngapain gue nyakitin badan gue untuk kayak begini-beginian doang. Setelah itu gue shifting langsung. Gue mencari hal-hal yang memang bisa gue kontrol, seperti pekerjaan misalnya. Kalau pekerjaan kan masih bisa gue kontrol. Itu karena kalau manusia as in pasangan gue kontrol, aduh. Iya kalau dia suka, kalau dia nggak suka, banyakannya kan nggak suka. Ngapain gue nyakitin badan gue? Gitu. Oh satu lagi, satu hal kalau lo kan refleksi diri tadi abis putus misalnya gitu ya. Gue itu diingetinnya bentuknya sakit selalu. Makanya hal-hal yang membuat gue sakit gue tinggalin. Ngapain? Ini udah nggak. Masa gue mau diri gue untuk sesuatu yang, And also, ada lagi nggak red flag yang? Udah. Oh, red flag lagi ya. Controlling iya, tapi di pekerjaan itu dulu. Nanti kan boleh add on ya. Boleh apa tuh addendum boleh ya? Boleh addendum dong. Boleh addendum, yes. Boleh ya. Boleh ad hoc ya, Proyek tambahan boleh ya. Addendum boleh, yes. Lu lanjut lagi, apa lagi? Mungkin salah satu red flag gue tuh adalah yang gue tuh gue tahu. Apa? Lu mau nambahin buat gue? Enggak, buat gue. Tapi nanti lu kan lu dulu. Enggak. Kalau gue tuh gini mungkin ya. I always pride myself untuk gue tuh sangat suka kejelasan kan. Nah, gue tuh akhirnya salah satu red flag gue tuh adalah menuntut. Terlalu menuntut. Tapi itu bagian dari controlling gak sih? Bagian dari controlling menurut gue. Iya, jadi kan akarnya sebenarnya di situ ya, Iwet ya. Lu kalau ini nggak perlu gue jelasin dong, kan? Lu sebagai teman gue tahu dong betapa menuntutnya gue. Iya. Itu sorry sebentar ya. Itu juga sama kayak tadi tuh, sama kayak bagian dari ini nuntut ya namanya. I thought it was just Dave Hendrik. Ya itu Dave aja, enggak ya. Itu ada kata sifatnya ya. Ada ya? Oh ada kata sifatnya, ada guys, ada. Aku pikir itu kayak ya itu Dave aja gitu. Iya loh. Lo tau gak sih? Gue tuh suka tegang loh kalau lo udah mulai donder tuntutan lo itu. Itu gue kayak rasanya di demo buruh, tau gak lo? Lo demo 17+8 lah kayak gitu rasanya tuh. Gue tuh kayak oke. Masa sih, Wet? Honestly? Iya. Itu juga yang dia bilang loh, Wet. Hah? Masa? Dia merasa proses kemarin itu dia kayak dikejar-kejar KPI sama gue. Oh gitu. Dan gue tuh banyak tuntutan yang ternyata tidak gue sadari. Jadi kayak because I know what I want, untuk bisa mendapatkan apa yang gue mau, gue punya kriteria ini. Jadi checklistnya tuh banyak, Wet gitu. Nah, it felt very tiring gitu. Iya kan? Makanya gue bilang I'm a very controlling and demanding coach. Makanya kalau ditanya, lo ingat gak sih yang gue sebel tuh, Iwet, adalah damn, gue ternyata balik lagi ke sini ya gitu. Lo inget gak sih waktu pertama kali kita bikin duet? Kan gue bilang sama lo kan, pelan-pelan ya, Wet. Kan lo gini, kita tiap hari kali ya, Nek, pelan-pelan ya, Wet. Gue gak mau balik ke pattern diri gue, terjebak dengan rutinitas, terus gue berusaha mengontrol outcome-nya, terus gue berusaha demanding, ini harus jadi apa gitu. And I lost the fun in doing it. You know? Karena ternyata untuk gue ya teman-teman ya, gue tuh begitu gue dikasih target ini harus jadi apa, gue tuh menjadi very controlling of the process and very demanding, and it's not fun. Gitu. Dan ternyata it's not fun. Karena begitu udah selesai gitu ya, oke, kita close the door ya, iya. Nah, terus kan kita masih ngobrol. Ya ketahuan gitu. Kan kita masih ngobrol.
kata geng duet aku nggak boleh motong. Jadi aku bahkan ketawa aja aku pencet idola aku biar nggak ada suaranya. Terus Saya masih ada. Terus gini, karena kan gini, let's just be friends. Kita ini manusia dewasa, oke? Dan kita we talk about this kan, ya. Terus begitu ngobrol sisaan setelah close the door, dia gini. Nah, sekarang begitu semuanya selesai, lu ringan banget loh ke gue, nggak punya tuntutan apa-apa, dia bilang. Andaikan yang kemarin-kemarin lu seringan ini, gue gini, masa sih Nyet? Gue nggak nyangka loh, kalau gue tuh sedemanding itu, tapi lu aja merasakan itu kan, so. Ya itu adalah refleksi kokuo yang harus aku lakukan. Mau kekuo, mau kenko, mau kenzo. Oke. Kalau kamu? Tadi gue udah inget terus gue udah lupa lagi. Oh, gue tahu. Gue tuh milih. Itu red flag nggak? Milih gimana nih maksudnya? Dalam semua hal. Milih dalam semua hal tuh maksudnya ya kayak misalnya lu nggak bisa pacaran sama semua orang, ya itu mah ya, iya. Bukan milih dong. Kalau yang satu mah gini, mure. Gue milih dengan siapa gue bicara. Oh, picky? Bukan picky. Gue milih. Oke. Gue ngerti ya. Ini akan jadi red flag kalau gini. Lu milihnya gini. Gue hanya mau bicara dengan orang yang selevel sama gue. Selevel tuh gini. Selevel pemikirannya, selevel energinya, selevel taraf hidupnya, selevel. Kalau enggak, ngapain gue buang waktu sama lo? Yes. Kesannya jadi begitu kan? Yes. Nah itu red flag. Yes. Karena kesannya jadi you cannot treat people everyone the same. Yes. Tapi bukan status sosial ya, jangan salah ya. Enggak, bukan status sosial loh, bukan status sosial. Gue milih bener-bener kayak, oke, omongan lo nggak penting, bye. Ya gue diam aja, gue di situ. Ya gue diam aja, nggak gue tanggepin, nggak gue respon, nggak gue cuman gitu aja. Iya, dan gue udah bisa ngelihat lo kalau lagi dalam mode itu. Damn it, emang kelihatan. Lu berasa lu play, lu main cantik banget nih, orang apa nggak tahu ya. Iya. Aku pikir aku tuh Piala Citra loh. Masa sih? You think you Christine Hakim? Masa sih? The thing is, thank you. The point is, kita tuh nggak bisa rasa kita melakukan itu. Hanya orang lain dan orang terdekat kita yang bisa rasa. You know? Iya. Itu satu. Itu menurut gue jelek sekali. Menurut gue tuh jelek sekali. Tapi I cannot help it. Dan gue sadar loh, ketika udah kayak gitu kan langsung otomatis gitu. Nah, mulai nih. Oke, nggak penting. Dah. Iya, karena lu kadang-kadang kalau udah begitu, lu menyisakan dead air di dalam interaksinya sengaja untuk memberikan jarak. Iya. Pekerjaan juga gitu, Dave. Gue kadang-kadang gue selalu ditegur gitu. Jangan pilih-pilih klien. I cannot. Itu gue berasa kok, Nyet. Kalau gue datang dengan ide gitu, since we are being honest ya, This is too honest, man. This is too honest. Misalnya gue gini, what, ini ada ini, dia ngajakin ini, seru kayaknya ya, lu cuma dalam hati gue, si anjrit. Gue tahu kok lo nggak suka. Ya kita saling sadar ya, anjrit. Ini apa sih? Kok live ngobrolin gini? Ayo lo. Confession, ini hari apa sih, Iwet? Ini hari apa? Full moon ya? Udah lewat. Kagak tiap hari full moon tuh. Nggak tiap hari. Enggak. Siaran pengakuan dosa. Tapi it's gini ya, it's true. Aduh Tuhan ya Allah. Kita tuh nggak merasa kalau kita punya red flag. Dan kadang butuh orang dekat lo untuk bisa menjadi mirror lo. Ada satu temen gue tuh bilang gini, lo tuh perlu lo kalau punya masalah ngobrol sama sahabat lo yang bisa menjadi mirror lo, yang bisa nampar lo
kalau ternyata point of view lu nggak tepat, yang bisa memberikan penyadaran gitu. Kenapa lo? Jujur ya, sebenarnya gue tuh kan, oke, satu lagi mungkin red flag gue adalah gue terlalu fokus sama diri gue sendiri sehingga kadang-kadang I admit that kadang-kadang gue jadi nggak sadar lingkungan di sekeliling gue lagi mengalami apa, termasuk dengan lo, ya, sampai gue gini, anjrit, something is wrong with him, gitu ya. Tapi gue tahu, wah, ini gue lagi nggak mungkin nih untuk bisa 100% gitu. Terus gue lalu melakukan refleksi diri juga. Aduh, kalau sampai ternyata kemungkinannya kesini, dia begini, jangan-jangan ada andil gue di dalam situ. Oke, kalau ternyata ada andil gue di dalam situ, kira-kira gue harus melakukan apa ya? Oke, kayaknya gue akan melakukan ini. Kemarin udah hampir tuh ada sebuah instruksi. Instruksi 9 Oktober untuk memperbaiki keadaan. Tapi kayaknya telat ya, Nek. Ya, it is what it is. Negara sudah gonjang-ganjing. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Kayaknya telat ya, Nek. Nggak usah. Kalau gue tuh gini, udahlah, capek, Bo. Berusaha mengontrol, memanipulasi. Capek, Bo. Iya. I let it go. Gue mau hidup santai aja. Gue mau hidup santai. No more dedes, no more Om Burhan. No. Gue mau hidup santai. Gue nggak mau punya ekspektasi. Gue nggak mau punya tuntutan untuk diri gue ya. Nggak mau gue. Riweh. Kan padahal kemarin semenjak gue operasi jantung kan gue sebetulnya itu adalah titah hidup gue kan. I just want to let everything go. Tapi when it comes to love, ternyata gue balik lagi tuh ke nature cetakan pabrik gue. Because I long for it. Perhaps ya. I long for it gitu. Dan gue tuh kan sangat self-reliant ya. Gue sangat mengandalkan diri gue gitu. Jadi gue berusaha mengontrol segala sesuatu supaya kejadiannya sesuai dengan apa yang gue mau. Karena kalau enggak kejadian apa yang gue mau, whom am I going to rely on but myself? Jadi my need to control tuh bahaya sekali loh. Gue ini bagus, gue ini nggak bagus, gue bodoh. Kalau gue pintar, gue bisa jadi diktator loh. Ya. Guys, jangan cuma nyimak, boleh nggak tap-tap? Baru 600.000 likes nih. Asik banget lo pada nyimak, ikut kerjanya lo pada. gue suka mikir, gue takutnya gue diaduin atau diviralin gitu ya, gara-gara gue kalau mau sama tim gue suka gitu, nyet nggak kerja lo gitu. Gue bisa suka gitu kayak gini. Iya mas, lagi break bentar. Oh ya oke, break nggak apa-apa, terus gue jalan lagi. Kalau pertanyaan ini, apa karakter Ripin diri nangis. Suka gue gituin. Nyet, ngasok lo. Maaf. Iya, Wet. Orang tuh butuh istirahat loh, Wet. Iya, gue tahu. Gini deh anak-anak Ripin. Lu mendingan dipimpin Iwet apa dipimpin gue? Aduh Tuhan. Apa karakter diri lo yang mungkin lo rasa sudah berubah? Yang dulu gue begini, sekarang ternyata gue udah gak gini lagi ya gitu. Misal. Oh, oke. Ada. Setelah gue sakit dan setelah gue hipnoterapi, gue lebih bisa mudah let go. Ada satu Dave yang sangat berubah sekali. Dulu itu kalau ada yang ngomong sesuatu ke gue, itu lama banget stay-nya di sini dan di sini. Lama banget to the point sampai bisa dendam. It lingers on and on and on. Yes. Sekarang lupa sampai gue gini, hah? Tunggu, sorry. Ya.
Jadi ini harus kita luruskan. Apakah lu mengatakan setelah hipnoterapi lu jadi bodoh? Jadi pelupa. In a way bahwa lu tidak memendam emosi negatif kelamaan gitu ya. Dan informasi-informasi. Terlalu jujur. Terlalu dol. Makanya sekarang aku bawa ini kemana-mana, aku catat. Lah, lu yang kadar memori lu aja 100 giga, sekarang jadi lah kalau yang kadar memori kayak gue cuman 30 giga, terus gue hipnoterapi, keluar dari ruangan hipnoterapi, gue nggak tahu gue tinggal di mana, bro. Itu ternyata Rio Membawati udah kasakusuk. Kok dia lupa ya? Iya ya, kok dia lupa? Terus gue pernah satu kali gue marah-marah sama Kintan, anak account. Kintan, kamu nyatet gak sih? Karena gue sebenarnya takut gue lupa. Kintan kenal lagi, kata Kintan, gue lagi. Lupa kok, lupa. Nah, tapi itu mungkin overcrowded juga kali pikiran di kepala lo. Mungkin sekarang tuh bener-bener kayak orang ngomong apa, lu pernah ngomong gitu. Gue lupa loh. Terus kalau nggak gue catat soal kerjaan, gue lupa lagi. Jadi gue kayak, yang mana ya, anjir gitu. Ini gue lagi mau spuring balancing nih sama dokter Yuliana. Dok, kayak balikin deh. Ini gue nggak bisa kayak gini nih. Settingan pabrik gue balikin dikit aja. Iya, gitu. Balikin dikit deh. Kemarin oke tuh, orang ngomong jahat sama gue lupa, oke. Nggak kerjaan dok, nggak, boleh nggak, tolong dibalikin. Ada geng duet komentar gini. Abis hipnoterapi kayak plong di dada tapi los di otak, dok. Iya, itu dia. Tapi kan hubungannya gitu ya. Kalau otak lo nggak crowded ya hati lo plong gitu. Bener nggak sih? Ada yang mengingatkan gini, Kak Iwat, ingat apa kata Abu Marlo, jangan multitasking. Itu tuh membuat kita tuh jadi overload gitu rasanya mungkin ya. Itu tadi aku. Jadi yang berubah dari dulu sampai sekarang itu tadi, dengan gue lebih lupa sekarang ini, lebih enteng gue ngejalanin hidup. Kayak oh ya udah gitu, nggak gampang lingering segala sesuatu. Nah, menurut aku itu proses pendewasaan sih, Wat. Kayak berkaca dari apa yang terjadi gitu ya. Dewasa itu salah satu poin orang maturity itu adalah being able to accept things when the situation is actually not working out, without hurting one another. Ngapain saling melukai gitu? Situasinya nggak memungkinkan gitu. Ya udah gitu. Sama gue baru menuai hasil dari latihan mendengarkan orang ngomong hanya dengan ini suara aja. Kan Abu Marlo suka ngomong gitu ya. Kalau orang lagi marah sama lo tuh dengerin aja, karena lo tahu itu cuma suara doang dan dia akan pergi. Gue udah bisa itu sekarang. Jadi gue nggak pernah take to my heart. Jadi kayak gue kalau udah ada yang marah sama gue cuma gini doang. Di sini nggak kerja sama sekali. Lo nggak menyimpan emosinya kan? Nggak. Enteng, keluar dari ruangan ya kayak nggak kepikiran, nggak apa. Kalau dulu kan kayak rungsing, langsung kayak aduh hari gue berantakan nih, mood gue berantakan. Gue sekarang nggak. Duduk ya udah, abis itu gue minum teh apa-apa. I'm okay, yuk jalan lagi gitu. Ibarat kata kuping lo tuh punya noise cancelling ya? Iya, selective hearing. Kalau lo apa yang berubah dulu selalu terjadi, sekarang udah nggak? Dari diri gue ya? Gue selalu merasa diri gue benar. Oke. Lo tahu kalau itu salah atau gimana nih? Atau gimana? Lo maunya gimana nih? Biar gue sesuaikan. Sekarang as I mature, kadang gue bisa mengakui bahwa oke, gue salah.
Ternyata gue nggak selalu benar. Dan walaupun ternyata mungkin at sometimes even gue bahkan tidak membela kebenaran gue sudah bisa gini, ya udah, kalau pada situasi tertentu gue nggak perlu memperjuangkan ego gue untuk diakui bahwa gue benar, I can let it go. Itu oke, gue udah dewasa nih. Itu that's good. Poin dari obrolan hari ini, guys, ini bukan cuman masalah dan 1M katanya. Ya, ini bukan masalah kita membuka diri setransparan mungkin loh. Tapi menurut gue, poin bagus dari obrolan hari ini adalah jujur dengan diri sendiri. Karena banyak orang di dunia ini mengalami masalah pada dirinya karena dia tidak jujur sama dirinya. Begitu banyak denial tuh bahasa Indonesianya apa ya? Denial, it's enggak, bukan. Denial tuh kayak saya akan memanfaatkan phone a friend, fasilitas phone a friend. Penyangkalan. Oke. Pemungkiran, menolak, nggak mau ngaku, menyangkal, itu denial. Banyak orang yang seperti itu. Ada orang kayak, aku tuh sukanya di rumah banget, tapi sebenarnya dalam hatinya enggak, gue tuh pingin jalan-jalan keluar. Oh, sad. Iya nggak? Itu nggak jujur loh. Itu nggak jujur loh. Rumah tuh enak banget sekarang, tapi tiap-tiap jalan-jalan yuk, pergi yuk. Itu kayak lo nggak konsisten sama yang lo omongin dengan apa yang lo rasain. That's denial. Itu paling simple. Coba deh, jujur sama diri lo. Ini gue bisa buka-bukaan kayak gini sama Dave di live, menurut gue gila. Tapi yang paling parah adalah ketika lo bisa jujur sama diri lo. Itu susah. Bener nggak? Bener. Ya. Selamat ya, minimal kita sudah jauh lebih dewasa dari kemarin. Amin. Boleh nanya? Ya. Manisnya gue jadi soft spoken loh. Gue emang kalau patah hati gini jadi soft spoken loh, say. Berapa lama kira-kira? Berapa lama ini akan? Gue jadi soft spoken. Kita tunggu nanti jam 5 sore ya. Iya benar. Kan ini hari Jumat ya. Biasanya kan hari Jumat agenda sosial jelas ya. Kalau sekarang kan malam-malam aku sendiri. Kenapa? Ya. Bertanya nih. Nah. Setelah review refleksi diri ini gitu ya, udah disadari, mau diubah apa enggak nih kira-kira? Apanya tuh? Sifat-sifat tadi. Wow, terima kasih untuk pertanyaannya dari komisi berapa ya? Komisi 10. Komisi cuma sampai 9. Enggak. Walaupun gini ya, ada yang bilang gini, kita itu kan, gue udah hidup itu 48 tahun, pasti kan akan ada cetakan pabrik bawaan yang selalu jadi default. Iya apa enggak? Tapi at least default setting gue itu sistem upgrade deh. Dari hasil refleksi diri ini, memang ini juga salah satu enlightenment terbesar gue waktu major life crisis gue itu kan learn to let go gitu. Don't control, learn to not control. Tadinya gue pikir gue udah jago nih, gue udah gila ya, gue udah duduk di teratai nih nggak mengontrol. Tapi betul, in family, in friendship, in work, gue tuh udah nggak as controlling as much. Tapi satu yang gue nggak pernah latih di diri gue adalah in love relationship. Karena memang mungkin kesempatannya nggak ada. Nah, kemarin gue dapat kesempatannya. Kemarin tuh jadi kayak training ground lah buat gue. Oke. So mudah-mudahan setelah ini akan ada orang baru datang. Jangan bilang nggak. Ya, enggak, ya. Iya, terima kasih, Iwat. Dan lo tau lah harus ngapain ketika udah ada yang baru lagi. Ya, kontrolnya di shifting aja, Dave. Bagaimana?
Kontrolnya di shifting aja, bercocok tanam, misalnya mengontrol tanaman bunga anggrek di belakang Anda supaya dia tetap mekar, bersemi. Ya, jadi hal-hal yang tidak menyakiti gitu. Ya. Ya, kontrol pada kebersihan rumah misalnya ya. 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 Ya kayak gue gitu, gue kontrolnya gue pindahin ke kerjaan. Relationship masih serah. Yang penting lo ada, kalau gue butuh selesai. Gue lagi mau makan, lo ada temenin gue beres. Gue lagi mau telepon, lo ada. Ya udah gitu aja. Gue punya loh teman gue yang mungkin itu juga bagian kontrolnya dia ya. Dia senang banget bebersih rumah, dan gue juga senang kan sebenarnya. Iya kan? Iya, karena dia tahu suaminya udah gak bisa dikontrol lagi, jadi rumahnya aja. Iya nggak? Iya kan? Kayak, aduh capek banget gue ngontrol lo, udahlah. Ibu-ibu semua bilang, mau ngapain hari ini, Wet? Ya nggak ada yang beda lah, nggak usah ditanya ya. Lo, ya jangan ditanya dulu ya, nanti Nggak, kita tanya tunggu. dong, mau ngapain? Mau ngapain? Ya, Mau ngapain habis ini? Mau ngapain abis ini, Dave? Mau mandi, gue ada janji fitting jam 11. Fitting Di mana? apa? Di mana? Di mana? My Song Sabto Joyokartiko. Oh, Bukan di My butik Song. loh. Di My Song. Emang kalau orang patah hati itu butuh obat, Cin. Kok gue disuruh ke PS ya? Hah? Lo dibikinin baju? Ya, Ya lo? Bohong. don't control. Terima aja. Lu Gue- tuh ready to wear. Yes, couture. Odet! Ya. Oh, dia tutup buku, close the door, baik. Oke. Lu serius, Bo? Lu ke Jalan Sawo? Jalan Sawo kan masih? Bongkar aja di sini. Habis ini Odet WhatsApp gue, enggak mas, jadi gini ceritanya. Gue padahal tadinya mau pakai baju yang kuning itu, Bo, karena itu kan gak ada di toko ya. Jadi begitu datang kan kayak Sabtonya kok beda, tadinya gitu. Tau-taunya, Mas, nanti tanggal 14 pakai baju yang ini ya, ambil di PS gitu. Lo di My Song Sabto Joyokartiko. Kalah lagi gue, ya udahlah. Mau gimana lagi ya kan? Oke, fine. Kita lihat baju lo apa. Baby doll kayaknya. Baby doll matte legging. Legging brokat. Empire State di sini. Mungkin terinspirasi dari baju lo ke KCG kemarin. Ada waistline. Oh bodoh. Yang dua, terima kasih untuk keceriaan yang dibagi hari ini. Have a beautiful Friday. Ya. Enjoy your weekend. Share it with your loved ones. I'll see you guys again on Monday. Lo hari Minggu ke acaranya Hesti nggak? Daripada lo nelongso, mendingan kita piknik di Hotel Borobudur yuk. Abis itu ke rumah Yogi. Gimana menurut lo? Dadah.